Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. 1 hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi 2 sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi 2. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi 2 saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menara seketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik.
kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadiin sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron. Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Menget. Siapa lagi tuh Roy Menget? Oke, selanjutnya ada teori Menget. Roy Menget adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Syarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Menget bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku. Seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Menget dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Menget, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak 110 tahun pasca tragedi ini?
Perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic 2 akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya.